Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Jumat 6 Agustus 2021, bersama saya, Anseli Natasha. Di berita pertama, Polda Sumsel kirim penyidik ke Jakarta untuk memeriksa saudara Herianti yang juga merupakan anak Akiditio. Pemeriksaan terhadap Herianti pun dimungkinkan akan dilakukan kembali dalam beberapa hari ke depan. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriyadi menyatakan hari ini mengirim tim penyidik ke Jakarta untuk memeriksa 5 orang saudara Herianti yang juga merupakan anak Akiditio guna penyelidikan lebih dalam. Pemeriksaan itu direncanakan terkait keberadaan uang 2 triliun rupiah yang dijanjikan oleh Herianti. Sementara hasil tes PCR COVID-19 Herianti negatif dan kemungkinan besar pemeriksaan lanjutan Herianti akan dilaksanakan beberapa hari ke depan bersamaan dengan kondisi Herianti yang dinyatakan sehat oleh dokter Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Dilakukan pemeriksaan psikologi oleh psikolog yang ada di Polda. Ya, hasilnya masih nunggu karena kan tidak bisa masuk keluar. Yang kedua, kita juga meminta bantuan kepada psikologis yang ada di Jakarta terkait dengan tambahan-tambahan untuk pemeriksaan khususnya terkait psikologi. Hari ini belum ada kegiatan. Belum ada kegiatan. Saksinya masih 5 atau sudah ada tambahan? Satu lagi, yang mendampingi pada saat di atas. Sahabat Kompas TV, di berita kedua, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menerima laporan adanya penyelewengan penggunaan anggaran pada pendidikan kejuruan Bintara Infanteri dan pendidikan kejuruan Tamtama Infanteri tahun 2020. Penyelewengan penggunaan anggaran tersebut diketahui berdasarkan laporan Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI Angkatan Darat. Berdasarkan temuan tersebut, penyelewengan ini terjadi pada setiap depo pendidikan latihan dan pertempuran di seluruh resimen induk Kodam. Penyelewengan anggaran tersebut antara lain pemotongan gaji siswa yang digunakan untuk kepentingan pribadi, pemotongan anggaran makan, penambahan anggaran yang sengaja diadakan untuk kepentingan personal, dan lain sebagainya. Jenderal Andika Perkasa mengancam akan memidanakan prajurit yang terlibat. Saya anggap tahu, komandan. Makanya warning ini harus disampaikan. Hukumannya ini bukan pidana, disiplin. Hukuman disiplin militer yang minimal adalah teguran. Dan teguran itu ada konsekuensi administrasinya juga. Kalau mereka tidak mau mengembalikan, baru pidana. Supaya mereka tahu. Sebab kalau hanya dikembalikan saja akan berulang ya. Hukuman ini tadi plus pindah ya. Jadi saya ingin masing-masing Kodam merotasi. Langsung merotasi. Sahabat Kompas TV, di berita terakhir, rencana pemerintah untuk mengganti warna cat pesawat kepresidenan mendapat kritik. Salah satunya dari sejumlah politisi Partai Demokrat. Kritikan salah satunya didasari soal prioritas anggaran pengecatan yang seharusnya dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Sementara Istana mengatakan pergantian warna cat sudah direncanakan sejak 2 tahun lalu. Pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih menuai pro kontra dari kalangan politisi. Salah satunya dari Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Ia menilai anggaran untuk pengecatan harusnya bisa dialihkan untuk penanganan kasus COVID-19. Kan anggarannya terbatas, utangnya juga luar biasa. Ya, daripada buat cat pesawat, lebih baik uang miliaran itu dipakai buat menambah stok oksigen, stok vaksin gratis, stok obat-obatan, bahkan insentif untuk nakes yang tertunda terus pembayarannya. Jangan kemudian malah sibuk membuat proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanganan pandemi COVID-19 saat ini. Ya. Harus ada perawatan besar, harus diperiksa karena untuk keselamatan penerbangan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemudian akan dicat juga. Itu yang tadi Abang bilang jadi ribut warna cat. Ya, jadi ada pemeriksaan, kemudian ada perawatan besar, ganti warna dari biru putih ke merah putih. Pesawat Presiden Republik Indonesia, merah putih. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV.
Terima kasih, sampai berjumpa di Top 3 besok.